Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukarramatus Sofia dari jurusan Sosiologi dan Antropologi angkatan 2018. NIM 34014180064. Baik, saat ini saya sedang berada di Desa Donorejo, Kecamatan Limbung, Kabupaten Batam. Yaitu saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UAS Antropologi Pembangunan. Di sini saya akan mengkaji terkait kaum marginal yang berada di Desa Donorejo, seperti warga yang masih banyak bekerja sebagai petani dan masih banyak bekerja harian sebagai buruh. Nah, sebagaimana contohnya, masih banyak di lingkungan Desa Donorejo ini sawah-sawah bertebaran, maka dari itu masih banyak pula yang bekerja sebagai petani. Nah, untuk terkait kaum marginal yang berada di Desa Donorejo saat ini, saya akan mengkaji tentang orang yang bekerja sebagai buruh harian, yaitu buruh sebagai tukang pandai besi. Nah, di Desa Donorejo ini tukang pandai besi dulunya sangat banyak sekali. Namun pada saat sekarang ini hanya tersisa 2 kelompok pandai besi. Nah, maka dari itu saya akan meneliti salah satu dari kelompok tersebut. Dalam ilmu antropologi, salah satu fokus kajian antropologi adalah pembangunan. Dalam ilmu antropologi, pembangunan adalah suatu bagian dari kebudayaan. Pembangunan merupakan suatu bentuk tindakan manusia, sedangkan kebudayaan adalah acuan atau pedoman dari tindakan yang dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, pembangunan memiliki tujuan untuk memajukan dan membangun peradaban manusia. Para ahli antropologi melakukan penelitian dengan observasi yang mendalam mengenai keadaan masyarakat. Kemudian, dari hasil observasi tersebut akan menimbulkan sebuah kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah untuk masyarakat. Selama ini di Indonesia, pembangunan terus terjadi secara terus-menerus dan berlanjut. Namun, pembangunan yang dilakukan tidak merata, sehingga tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Di masa pandemi COVID sekarang ini, menimbulkan kebijakan-kebijakan baru dalam masyarakat yang mengakibatkan banyak sekali orang-orang kehilangan pekerjaannya, dan kemiskinan di Indonesia pun semakin meningkat setelah munculnya kebijakan-kebijakan baru, sebagaimana adanya kebijakan PSBB atau pembatasan skala besar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu kelompok marginal akibat dari ketidakmerataannya pembangunan, yaitu kelompok orang kurang mampu di Desa Donorejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Pak Juni. Beliau adalah seorang pekerja pandai besi. Beliau adalah orang yang bekerja setiap harinya hanya cukup untuk mencukupi kehidupan sehari. Maka dari itu, mari kita simak
wawancara yang akan saya lakukan bersama Pak Juni. Pandai besi ini, Pak Juni tidak melakukannya secara sendiri. Pak Juni ditemani oleh 2 rekan kerjanya, yaitu Pak Sugi dan Pak Yanto. Pak Sugi dan Pak Yanto ini umurnya lebih muda daripada Pak Juni. Dan yang bekerja sebagai pandai besi dari dulu atau sejak lama adalah Pak Juni. Beliau adalah senior di pekerjaan tersebut. Ini kerja Mbah namanya sinten? Juni, panggilannya Mbah Juni. Nih, kerja kasus niki mon pinten tahun? Sekitar ya 20 tahun kan. Oh, mon asal 20 tahun. Nah, nek kerja niki saking jam pinten ngantos jam pinten, Mbah? Jam itu jam 4. Ngantos jam sekawan. Lah, nek sedinten ke ndameli napa niku namanya? Palu ini palu emping. Palu emping. Niku ndak sedinten ke asal pinten, Mbah? Ya masing-masing toko 20. 20 sehari. Niku pol Coba. napa, Pak? Kalau ini kudune ngono mujuni ngono. Selawe. Lebih kadang lebih. Nah, niki ndameli kados niki ngen piyambak napa guru, Mbah? Guru Guru, oh guru ngen piyambak. Nah, guru niku sedinene pinten, Mbah? kene guru. 80. Berarti kan niki mbok tiang 3 lah. Sedinene berarti 80 ya sami. Ya masing-masing. Oh, masing-masing. Lah, nek sing niki namine sinten, Mbah? Yanto Mulyanto. Mulyanto niku lah nek niku sedinene pinten? Sami napa pinten? Burito. Oh, berarti tidak kamsal. Oh, enggak sing setunggalnya no barang itu tidak kamsal. Nah, kan niki kerja kados niki setiap dinten napa pripun, Mbah, apa wonten libure? Ya ambil dino ku ya cukup ana wong mati ya libur. Libure. Awake wis libur. Oh, berarti libure niku nek pas wonten siang kerja kalih siang sedo siang kerja kalih pas sakit. Nah awake loro ya libur. Nggih, Mbah. Nah sih. Nah, apa kan niku sedinten angkane 86 5 ngoten ku gede ya sehari-hari nyepak, Mbah. Ndonge Pak. Nggih. Ya bareng. Ya kurang toko. Zaman saiki bareng zaman orang. Nggih, Mbah, kan kesane angel ya, Mbah, nggih. Hasil gaji semonten sing didapat setiap hari niku kan kadang kurang cukup lah saking pemerintah asal bantuan apa mboten? Bantuannya beras, Oh, berat. beras tok. Kartu KIP. Anak kartu kayak orang anak kartu. Ya terus nana. Oh, mboten asal berarti kan. Asal. Nah, putrane pinten, Mbah? Anaknya. Hitamnya kabeh ya wis. Itu. Oh. Coba ya keluar. Berarti saking ngirian saking putrane barang pas ini putrane kasih sekolah niku asal bantuan mboten, Mbah? Dia orang Iya, kasihan kurang. kalau yang sekolahkan anak itu yang kayak sebenarnya macam dia. Oh, berarti mengandalkan saking kerja Kerja kok. pakai hasil penghasilan setiap hari ini. Buat bantuan kalau kan kerja dia. Ah, Oh, anten bantuan apa nih? Di PLT ke dia. Bapak SPY tapi
pandemi covid ini kan kadang akan bantuan sih. Ini bantuan covid itu asal betul. Ya terus agale, agale terus. Lihat kalau kedua kalau kopi. Berarti boten rata gitu berarti. Oh, rata. Ya pun Bah, terus niki bos. Lo ya tekan sebulan ini kalah gitu, beri yang ora kecapen ora oleh. Oh, iya, lagi boten ketagihan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Juni, membuktikan bahwa pembangunan di Indonesia belum dilakukan secara merata. Dan bantuan-bantuan untuk orang kurang mampu pun tidak diberikan secara merata. Sehingga banyak orang yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan akses kesejahteraan dari pemerintah. Sebagaimana contohnya Pak Juni yang bekerja keras untuk bertahan hidup dengan kerja kerasnya untuk menghidupi keluarganya. Begitu pula kedua rekan beliau, yaitu Pak Sugi dan Pak Yanto. Mereka berdua pun tidak mendapatkan akses bantuan dari pemerintah. Padahal ketiga bapak tersebut merupakan kepala rumah tangga yang memiliki lebih dari satu anak, yang harus mengambil resiko pekerjaan berat untuk menghidupi seluruh anggota keluarganya. Padahal banyak sekali program dari pemerintah untuk mengurangi dari adanya kelompok marginal dan kemiskinan masyarakat di Indonesia, yaitu dengan adanya kartu kesejahteraan untuk orang kurang mampu dan orang miskin di Indonesia. Sebagaimana contohnya adanya KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Selanjutnya KIP atau Kartu Indonesia Pintar.